Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir itu banyak sekali yang sedang terjadi di market, terutama juga di cryptocurrency yang bakalan kita bahas tidak hanya nanti dari segi price actionnya, tetapi kira-kira apa yang menyebabkan gitu ya pergerakan yang kita lihat dalam 24 jam terakhir, beserta juga ada beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 1,13%. Nah, di top 10 coin sendiri, kita juga melihat dominan berwarna merah, hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%, dan yang merah itu cuma XRP, teman-teman. Itu pun penurunannya tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 2,17% menuju 23,71 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita tahu bahwa tadi malam salah satu hal yang menyebabkan market itu bergerak cukup volatil adalah karena ada data NFP sekaligus unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Untuk sementara, unemployment rate rupanya keluar bukan sesuai ya, tapi masih sama dengan data sebelumnya, yaitu di angka 3,8%. Walaupun forecastnya kemarin itu di angka 3,7, rupanya belum ada perubahan sama sekali dan tetap stay di angka 3,8, sedangkan non-farm payrolls-nya itu kemudian membuat semacam surprise dari yang forecastnya 170.000 teman-teman, tetapi datanya actualnya adalah 336.000. Nah, menurut saya yang membuat volatility terjadi tadi malam itu bukan unemployment rate-nya, tapi NFP-nya di sini. Karena memang datanya jauh melampaui ekspektasi. Sehingga pada awalnya kita mendapatkan ada semacam sell-off gitu ya, di mana dolar indeks itu meroket, kemudian stock market itu sempat drop, gold sempat drop, Bitcoin juga sama. Tapi kemudian kembali rebound. Jadi itulah yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan inilah penyebab kenapa kita melihat ada volatility pada saat itu. Dan untuk hari ini tentunya kita sudah berada di weekend, otomatis kita nggak bisa expect akan ada volatility semacam yang kita lihat beberapa hari sebelumnya. Kita udah melewati minggu yang cukup menarik sebenarnya, tetapi kalian perlu tahu bahwa minggu depan kita lagi-lagi akan mendapatkan data yang sangat amat penting yang juga bakalan kita bahas mungkin di video besok. So, ini adalah yang pertama teman-teman. Perlu kalian ketahui, unemployment rate stay di angka 3,8%, tetapi yang kemudian membuat volatility itu adalah di NFP karena ada angka yang mengejutkan dari yang harusnya 170.000 forecastnya menjadi 336.000. Kemudian yang kedua teman-teman, ini adalah dari TechDev yang lagi-lagi memberikan kita semacam fractal pattern. Kali ini dia memanfaatkan sebuah indikator yang bernama Weighted Log Bollinger Band Width. Jadi katanya nih teman-teman, setiap kali kita mendapatkan ada dua indikasi. Pertama, kita mendapatkan harga Bitcoin berada di upper band gitu ya. Jadi ini namanya Bollinger Band indikatornya teman-teman. Upper band itu yang di atas, lower band itu yang di bawah. Jadi setiap kali Bitcoin berada di area upper band, sekaligus log Bollinger Band with accounting for relative price position to 20 MA itu berada di area ini, itu biasanya menandakan bahwa kita telah menyelesaikan koreksi di fase awal sebuah bull market dan bersiap untuk mendapatkan pergerakan kenaikan berikutnya. Terjadi beberapa kali sebelumnya. Pertama di sini teman-teman, oke, di mana kita mendapatkan Bitcoin berada di upper band, kemudian indikatornya menunjukkan di area kurang lebih 3 di sini atau 2,5 kurang lebih, dan kita kemudian mendapatkan rally dari sana. Kemudian di cycle berikutnya juga hal yang serupa kita lihat, di mana Bitcoin juga berada di upper band, oke, setelah kita masuk ke bear market dan kemudian membuat rally di fase awal bull market pada saat itu. Dan kita melihat indikatornya juga menunjukkan hal yang sama. Kita berada di range kurang lebih 2,5.
Dan pada akhirnya kita kembali rally dan membentuk all time high yang baru. Nah, untuk kali ini, hal yang serupa juga kembali kita lihat, teman-teman. Ada dua indikasi. Yang pertama, kita mendapatkan Bitcoin berada di area upper range atau upper band di sini. Oke. Dan kemudian kita melihat indikatornya di sini juga menunjukkan bahwa kita berada di area yang sama dengan beberapa kali sebelumnya ketika kita sudah bersiap untuk memulai rally berikutnya. Nah, kalau misalnya kita memang akan mengulangi hal yang sama, teman-teman, maka kita kemungkinan tidak akan lagi melihat Bitcoin menyentuh ke sekitaran area 15.000 di sini, melainkan akan terus-menerus mengalami kenaikan dari sini. Next target kemungkinan sudah akan berada di sekitaran area 40-50 ribuan dolar. Barulah kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama dengan beberapa cycle sebelumnya terjadi, kita biasanya baru akan bisa ke all time high yang baru ketika kita sudah melewati halving. Ingat teman-teman, halving itu tidak jauh lagi ya. Kita sekarang sudah di Oktober. Oke, halving itu seingat saya di April 2024. Kalian boleh ralat kalau misalnya ternyata saya salah, tapi seingat saya April 2024. Kalau kita anggap April, berarti kita kan sekarang di Oktober, teman-teman. 1 bulan lagi berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kurang lebih hanya setengah tahun lagi menjelang kita Bitcoin halving. Nah, kalau memang sama dengan yang kita lihat beberapa kali sebelumnya, maka mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kita sudah bisa melihat Bitcoin mungkin mendekati all-time high-nya lagi di sekitaran area 69.000. So, kalau misalnya itu yang kita lihat, ya teman-teman yang mungkin sudah melakukan akumulasi dari tahun 2021 ataupun 2022, harusnya sudah start bisa panen gitu ya, hasil yang sudah mereka tanam di tahun 2022-2021 dan bisa dituai di mungkin tahun 2024-2025. Dan menurut saya kalau misalnya kalian mampu bertahan sampai pada saat itu, kalian memang sudah sangat worth it untuk bisa memanen. Kenapa? Karena kalian melewati fase yang tidak mudah, teman-teman. Kalian melewati berbagai hal yang telah terjadi di tahun 2021-2022 yang dikatakan gitu ya sebagai salah satu cycle bear market paling menyakitkan sepanjang sejarah Bitcoin. Karena berbagai kasus besar yang kemudian terjadi, highlight-nya diantaranya adalah tentunya Luna yang collapse, gitu ya, yang sudah market cap-nya puluhan billion dollar. Kemudian juga ada FTX, salah satu exchange terbesar di dunia juga collapse. Ya, dan juga berbagai venture capital yang juga sedang bermasalah dan kemudian harus collapse, gitu ya. Jadi, kalian sudah melewati berbagai hal tersebut, diikuti juga keadaan geopolitik, di mana pada beberapa 1-2 tahun yang terakhir kita melihat Rusia gitu ya menginvasi Ukraina, keadaan geopolitik sedang tidak baik-baik saja, keadaan ekonomi juga dikatakan tidak baik-baik saja. So semua itu telah kalian lalui kalau misalnya ternyata memang di tahun 2024 dan 2025 kita akan ke all time high yang baru. Sehingga menurut saya itu bukan sebuah keberuntungan untuk kalian, melainkan kalian memang sudah worth it untuk bisa memanen di sekitaran area all time high yang baru karena kalian telah melewati masa-masa yang sulit. Dan tidak semua orang bisa melewati hal tersebut. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, di video kemarin saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa apa yang kita lihat di sini adalah Bitcoin breakdown dari trendline-nya di sini. Kemudian kita sepertinya akan kembali melakukan retest dan kemudian sell off ini bisa kalian manfaatkan sebagai sell setup. Dan ini sebenarnya harusnya teman-teman bisa manfaatkan. Oke. Jadi dua pergerakan yang kemarin kita sampaikan itu persis terjadi di sini. Yang pertama kita retest ke area trendline, yang kedua kita sell off dari sana, breakdown dari trendline, dan ini harusnya bisa menjadi sell setup untuk kalian kalau ternyata kalian memang profil resikonya agresif. Saya sudah sampaikan bahwa ada dua cara di mana teman-teman bisa manfaatkan. Antara pertama, kalian menunggu ada reversal pattern dari sekitaran area di sini, which is harusnya kalian bisa temukan semacam double top ya teman-teman. Ini adalah double top, oke? Dan breakdown, ini adalah kemungkinan bisa menjadi setup kalian. Kalau misalnya kalian agresif, kalau kalian konservatif, kemungkinan kalian tidak sempat masuk karena mungkin kalian menunggu retest. Tapi kalau kalian profil resikonya agresif, kemungkinan kalian masuk ketika dia jebol neckline di sini. Kalau misalnya sempat masuk, ya selamat, harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan atau mungkin sudah sempat melakukan taking profit. Dan target pertama saya sampaikan di video kemarin adalah memang di sekitaran area low di sini. Ini target pertamanya, oke?
Dan kita hanya mencapai target pertama dan kemudian kita kembali flip dan kembali rebound membuat V-shape recovery bahkan di sini. Oke. Dan untuk sementara teman-teman, kita tidak hanya membuat V-shape recovery dari pergerakan di sini, tetapi kalau misalnya kita zoom out ke 1 hour chart, kita juga bisa menemukan bahwa untuk sementara sepertinya Bitcoin juga mampu untuk breakout dari trendline yang tercipta di sini. Sehingga ada dua indikasi yang diberikan oleh Bitcoin sekarang yang merujuk ke arah bullish, teman-teman. Pertama, kita mendapatkan ada indikasi V-shape recovery di sini. Oke. Yang kedua, kita mendapatkan breakout dari trendline yang tercipta di sini. Dan juga sebenarnya ada clue berikutnya adalah, walaupun ini masih cukup prematur menurut saya, yaitu adalah kita sepertinya terlihat mau berkonsolidasi di atas area trendline ini. Jika kita memang akan mendapatkan semacam bullish continuation pattern di sekitaran area di sini, saya rasa ini kembali akan bisa teman-teman manfaatkan sebagai buying setup. Oke. Kalau misalnya ternyata dapat, maka kalian mungkin harus mencari setup sendiri-sendiri, tidak wajib kalian menunggu info dari saya. Kalau memang kalian mau memanfaatkan kesempatan ini, kalian bisa masuk dengan berbagai cara, terserah kalian. Kalau misalnya kalian profil resikonya agresif, kalian bisa masuk ketika retest di sini. Yang konservatif mungkin bisa menunggu semacam continuation pattern baru kalian masuk. Oke, target pertama nanti akan ada di sekitaran 28.600 di sini. Kalau kita zoom out gitu ya untuk melihat targetnya, ini adalah target pertama teman-teman yang bakalan dicapai. Target kedua adalah di sekitaran area 30-an ribu dolar. 29.800 sampai 30.000. Ini akan menjadi target berikutnya. Dan target terakhir tentunya nanti akan ada di sekitaran area high terakhir di sekitaran 31 sampai 32.000. Oke, jadi untuk sementara short term saya cenderung bullish untuk Bitcoin setelah kemarin kita sudah sempat short term bearish karena kita melihat memang ada bearish continuation pattern di sini dan kita sempat drop dan kemudian kita mendapatkan rebound yang cukup deras di sini membuat semacam V-shape recovery. So untuk sementara kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat untuk masuk katakanlah short di sini dan sudah sempat taking profit, ya selamat. Tidak perlu lagi buru-buru untuk kembali masuk ke market. Oke, walaupun sekarang kita mendapatkan ada indikasi bahwa kita sepertinya akan flip ke arah bullish, tapi kalau misalnya kalian sudah sempat cuan di sini, ya kalian mungkin bisa playing lebih safe gitu. Ambil yang lebih konservatif setupnya, mungkin dengan menunggu semacam konsolidasi yang lebih panjang. Ingat teman-teman bahwa kita sekarang berada di weekend, otomatis pertama volatility tidak akan terlalu besar. Dan ketika volatility tidak besar, atau kita bisa sebut juga volumenya kecil, maka liquidity kan tipis gitu ya. Dan itu cenderung dimanfaatkan oleh market maker sekali lagi untuk mencoba untuk memanipulasi harga. Sehingga mereka akan mampu untuk melikuidasi orang-orang yang menggunakan leverage terlalu besar. Kalau misalnya sepengalaman saya teman-teman, itu adalah kemungkinan besarnya di hari Minggu biasanya bakalan ada pergerakan yang zigzag seperti ini. Itu untuk biasanya menjemput likuidasi yang berada di atas maupun di bawah secara sekaligus teman-teman. Walaupun tidak selalu terjadi, tapi seringnya terjadi seperti itu. Sehingga kalian perlu waspada kalau ternyata kalian merupakan seorang scalper. Kalau misalnya kalian merupakan seorang swing trader, ya kalian harusnya bisa bertahan lah kalau hanya sekedar manipulasi kecil. Dan kalian mungkin bisa masuk ketika ada setup yang lebih konservatif, katakanlah ada semacam bull flag atau apapun lah yang menunjukkan ke teman-teman bahwa kita akan kembali menunjukkan kenaikan, bisa semacam ascending triangle, bisa juga semacam bull flag sekali lagi, bisa juga apapun lah yang menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan, bisa aja penan seperti ini. Dan ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan dan kembali menarikkan ke minimal area 28.600, oke. Dan saya rasa kalau misalnya kita menyentuh ke area tersebut, kali ini kita tidak akan hold di sana, tapi akan kemudian membentuk higher high yang baru, menuju ke sekitaran area 29 sampai 30.000 dolar. Nah, tentunya semua senario sekali lagi datang dengan titik invalidasi ya teman-teman, datang dengan titik invalidasi. Kalau bagi saya, invalidasi untuk senario ini adalah sesimpel kalau misalnya kita bisa melihat 4-hour chart, teman-teman. Sekali lagi, 4-hour chart. Ada candle yang kemudian kembali closing di bawah area 27.700 di sini. Jika itu yang kita lihat, maka saya consider ini adalah sebuah fake out. Oke, tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita catatannya begini ya teman-teman, kita harus close di sekitaran area tersebut, closing candle. Saya tidak mengatakan wick seperti ini. Kalau hanya sekedar wick itu fine. Karena ya market maker biasanya memang mencoba untuk membuat semacam wick untuk melikuidasi. Seperti ini contohnya, ya kan? Ini keduanya sebenarnya udah breakdown di bawah trendline, tetapi
dia tidak closing di bawah trend line. Ya kan? Kita hanya membuat wick dan juga wick kedua di sini. Tidak masalah. Kalau itu yang kita lihat, fine menurut saya. Kalau membuat wick seperti ini, tapi kemudian kembali closing di atas, itu justru adalah pertanda yang semakin baik gitu. Tetapi kalau kita sudah closing 4-hour candle di bawah area 27.700 di sini, saya sudah akan consider ini sebagai sebuah fake out dan tidak lagi mencari buying setup, dan kembali akan menunggu untuk wait and see clue berikutnya yang diberikan oleh market. Tetapi untuk sementara, dari apa yang bisa kita lihat sekarang, clue-nya diberikan oleh market ada 3. Pertama, kita mendapatkan ada V-shape recovery, yang kedua juga ada breakout dari trend line, plus yang ketiga ini masih sedikit prematur menurut saya, adalah kita mencoba untuk terkonsolidasi di atas area trend line di sini. Tapi ketiganya merujuk ke arah yang sama, yaitu adalah short term bullish. So, saya short term itu akan cenderung merasa bahwa Bitcoin dalam beberapa hari ke depan akan mencoba untuk kembali attack di sekitaran area high terakhir 28.600 dengan invalidasi yang tadi sudah saya sampaikan. Oke? So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Saya rasa itu aja yang perlu saya jelaskan di video hari ini. See you in the next video, guys. Bye-bye.